Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan 5 trik mudah untuk menghilangkan suara buruk di tone control. Jadi kalau misalnya kamu sering mengalami masalah dengan suara yang tidak enak didengar, ini adalah video yang tepat ya. Oke. Jadi kalau misalnya suara tone control kalian itu nggak enak ya, berisik atau kemeresek gitu, yang pertama bisa dirubah adalah mengganti kapasitor. Nah, kapasitor yang mana yang diganti itu akan ada penjelasannya lebih detail. Intinya kapasitor harus diganti. Misalnya seperti ini ya, kapasitor yang digunakan di tone control ini kan beda sama kapasitor yang digunakan di tone control yang ini. Oh, beda kan? Nah, jelas. Artinya perbedaan jenis komponen dan jalur rangkaian itu menyebabkan adanya perbedaan kapasitor dan perbedaan suara. Dan kapasitor adalah salah satu komponen yang sangat penting dan seringkali menjadi penyebab masalah suara buruk gitu loh ternyata. Dengan mengganti kapasitor yang buruk dengan yang lebih baik, kamu bisa mendapatkan suara yang lebih jernih dan enak didengar. Untuk mengecek kondisi kapasitor, kita bisa menggunakan avometer digital atau komponen tester supaya kita bisa tahu kalau ada kapasitor yang jelek, kita bisa ganti dengan kapasitor yang masih dalam keadaan baik. Yang kedua, membersihkan kontak potensiometer dengan alat seperti ini, cairan pembersih ya. Kadang-kadang gini, suara buruk itu dapat disebabkan oleh potensiometer yang kotor teman-teman, atau berkarat. Jadi dengan membersihkan kontak potensiometer secara rutin, kamu bisa memastikan suara tone control tetap enak didengar gitu ya. Ini dia potensiometernya, jadi kita bisa semprot bagian belakang atau bagian bawahnya kayak gitu, atau dari samping seperti ini ya, kita semprot terus kita putar-putar. Dan yang ketiga adalah menggeser atau menyetel induktor ya. Kalau misalnya tone control kalian ada induktornya, kebetulan kalau untuk tone control yang murah-murah seperti ini itu nggak ada induktornya, jadi kita nggak bisa nunjukin induktor itu yang mana sebetulnya. Biasanya induktor itu mirip bentuknya sama resistor teman-teman, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya tone control kalian tuh ada induktornya itu bisa diganti dengan ukuran-ukuran tertentu sesuai dengan rumus-rumus elektronik, sampai pada akhirnya dia bisa menghasilkan suara yang lebih optimal gitu. Yang keempat adalah mengganti resistor gitu, mengganti resistor pada tone control. Resistor juga memainkan peranan penting dalam mengatur suara tone control. Dengan mengganti resistor yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, kamu bisa mendapatkan suara yang lebih enak didengar gitu. Jadi kadang kan ada tone control ya yang mereknya sama seperti ini, misalnya Merapi, serinya juga sama, tapi punya kalian itu sama punya teman kalian suaranya beda. Bisa jadi karena ada nilai resistor yang berbeda. Jadi itu juga mempengaruhi suara tone control supaya bisa menjadi buruk atau bisa menjadi baik. Yang terakhir adalah kamu bisa coba mengganti kabel yang terhubung ke tone control. Ya, kabel yang buruk atau terlalu panjang dapat menyebabkan suara buruk pada tone control. Dengan mengganti kabel dengan yang lebih baik, kamu bisa memastikan suara tone control tetap bersih dan enak didengar kayak gitu ya. Jadi kan ini ada kabel skerem dan ini ada kabel serabut, tapi sendiri-sendiri, dia nggak gabung jadi satu kayak gitu. Jadi semakin jauh, semakin panjang kabel itu sebetulnya semakin besar hambatan. Itulah yang menyebabkan suara tone control kita tuh jadi lebih buruk gitu ya. Oke, teman-teman, itu dia 5 trik mudah untuk menghilangkan suara buruk di tone control. Semoga video ini membantu kamu dalam mengatasi masalah suara buruk di tone control. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk yang belum, supaya bisa tahu ada video-video selanjutnya gitu ya. Terima kasih banyak udah menonton. See you on the next video and bye-bye. Assalamualaikum.